Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk sektor tech yang belum naik juga. Sedangkan Nasdaq di Amerika udah naik tinggi ya indeksnya. Dan yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke yang pertama. Ada Buka yang ditutup dari 212, koreksi 0,93%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar sebenarnya buka di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka ini lagi berjuang ya, semoga bisa bertahan dan naik. Ini beberapa kali dia mau naik tapi kena rejection terus, dan volume hari ini cukup meningkat signifikan. Kita lihat besok untuk Buka. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji, volume meningkat, mestinya sih ada tarikan dulu sampai 220 lagi atau 230 maksimal, baru mungkin ada koreksi. Jadi ada peluang tetap masih bisa mencoba naik. Untuk tren jangka pendek ya jangan turun dari 208, itu aja untuk Buka. Ya, ini lagi berjuang dan dia hari ini membentuk higher low, tinggal lihat besok. Kalau ditarik naik sih bagus nih. Kalau dilihat Nasdaq-nya kan sudah uptrend nih dari 10.800 ke sekarang 14.000 tuh dari awal tahun. Sedangkan IDX Tekno-nya masih tertekan lagi berjuang. Ini yang gerakin sih Goto ya, lihat. Goto open gap up dia gerak. Goto open gap down konsol. Nah, ini tutupannya bagus nih. Tinggal nunggu tembus 5050 nih kalau indeks Teknonya ya. Siap-siap bisa jadi nih pola important and shoulder, dan 3 bulan 4 bulan ke depan siap-siap uptrend nih. Targetnya ya cukup tinggi. Itu aja ya untuk indeks Tekno. Kalau dilihat dari bukanya, untuk tren jangka pendek ya, kalau nggak mau false break, ini bisa jadi pola cup and handle. Ini tarik aja dulu, bisa juga di 220 aja langsung. Untuk pola cup and handle, neckline-nya pakai aja, jangan 216. Pokoknya gagal bertahan di atas 208 tuh tinggalin dulu aja. Trading cepet aja, gagal out dulu. Nanti belakangan aja kalau dia ada mantul di 200 baru incar lagi kalau kira-kira kuat. Untuk tren jangka pendek saat besok dan minggu depan jangan turun dari 208. Itu aja untuk Buka. Seperti itu Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang hari ini luar biasa, naik 7% ke harga 125. Kalau dilihat dia di markup tadi ya, berapa 4 tick apa 5 tick ya, 4 tick kayaknya atau 3 tick ya, 122 tadi sebelum price market. Dicek dulu ya biar lebih konfirmasi kira-kira markupnya ini berapa. 3 tick ya, dari 122 ke 125 tutupannya. Dan langsung saja ke teknikalnya. Goto bagus, kembali ke atas 120 udah ini valid. Minggu kemarin udah konfirmasi swing low, dan minggu ini dia bertahan, gak mau bentuk swing low nya lagi. Jadi aman ya. Goto konfirmasi nih pola cup and handle. Ini digambar ulang aja biar lebih rapi. Kalau kondisi seperti ini 120 jadi neckline yang harus dijaga, nggak boleh false. Hati-hati kalau besok tiba-tiba ada profit taking, atau ini pola important and shoulder juga bisa dibilang seperti itu, atau pola cup and handle. Sama aja polanya kemana ya, kembali lagi. Kalau ditarik dari swing low kembali lagi ke high-nya 150 atau minimal lah ya 130 sih. Kalau nggak besok ya minggu depan bisa sampai 130. Karena tuh resisten kuat juga semenjak Maret. Dan itu ada gap, open gap down-nya dulu, ARB-nya. Ya lagi ARB berhari-hari. Nah, masih sangat berpeluang ke atas Goto. Jadi follow aja Goto selama di atas 120. Kalau Bapak Ibu punya ya profit taking kalau dia gagal bertahan. Karena kalau sekali lagi dia turun lagi 120 lebih turunannya, nggak tahu lagi kapan bisa naik. Ya kalau naik, kalau nggak tertekan lagi kan susah juga. Dan ya mungkin ini yang menjadi sentimennya, investor yakin sentimen bagus karena yaitu tadi turun gunung Patrick Walujo jadi CEO Goto. Jadi hari ini ada pengumuman perubahan jajaran direksi dan komisaris Goto. Patrick Walujo, pendiri dan bos perusahaan modal swasta terkemuka di Asia Tenggara Nostar, diangkat menjadi dirut. Jadi ya itu yang menjadi sentimennya. Goto tiba-tiba dinaik, besok naik lagi nggak ya besok hari Jumat, dan juga dia close-nya di markup agak rawan sih ada bisa profit taking dulu. Tapi selama di atas 120 aman, Goto harusnya aman. Ya, jadi seperti itu tuh Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di 1.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya SRTG di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG lagi berjuang untuk bertahan. Bisa jadi naik juga nih. Tapi memang konfirmasinya 1600 tembus dulu.
biar dia bisa nge-swing sampai minimal 1700 sampai 1800. Gua tahu harga sekarang harga nanggung, support kuatnya itu ada di 1500. Itu hitung aja. Memang dia itu membentuk higher high, higher low, dan low-nya itu terus naik. Bisa jadi ini kan pola ascending triangle. Tinggal tunggu tembus 1600 besok, ya sangat berpeluang nutup gapnya di 1700 minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on karena jauh dari supportnya itu 1500. Seperti untuk SRTG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 615, terkoreksi 0,8%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bukan sebenarnya IMTK masih ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK nih lagi berjuang untuk naik, gagal terus menembus 620. 625-nya nggak perlu pakai 650 ya, pakai aja resistennya 620 625. Tembus itu bukannya ke 650 lagi, ke 700. Itu aja kunci. MTK 625-nya tembus 700, cuman jauh dari support ya, supportnya 585 untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 142 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebaliknya SCMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA candlenya hammer terbalik, volume memang besar, tapi tetap aja kalau Bapak Ibu mau pakai aja 140, itu harus dijaga untuk SCMA. Dan SCMA masih sama peluangnya, kemungkinan besar tetap akan mempertahankan supportnya 140. Dan ya mungkin konsolidasi belum saatnya, mungkin bandarnya lagi ngumpulin barang aja. Risknya juga kecil. Kalau Bapak Ibu berminat itu, kalau mau pakai stop loss gagal bertahan di atas 137, tinggalin dulu. Berarti di 136 aja udah. 136 dari 140 kan 4 poin dah turun. Ya udah tinggalin dulu. Seperti itu. Untuk SCMA, kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume juga meningkat, apalagi besok rebound kalau tembus 100 berapa nih resistennya? 145 bagus, tapi lebih konfirmasi memang 150. Kalau besok bisa tiba-tiba ditarik dengan volume besar 150 tembus, oke untuk SCMA ya, peluang besar swing sampai 180. Tapi ini disclaimer on ya, targetnya cukup tinggi itu 180. Seperti itu SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 104 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya WIRG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG bagus. Besok sih ada peluang rebound. Kalau sektor teh ditarik naik, rebound juga nih. Dengan target WIRG 110 aja dulu ya. Resisten yang ditembusnya dari harga sekarang, potensi upside-nya masih bisa 6% kan, lumayan. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Untuk WIRG, dan sama WIRG bisa nge-swing sampai 125. Menurut saya seperti itu. Karena dia mantul dari bottom, rejection. Di bawah, turun di bawah 100, tarik naik, turun tarik naik, menarik nih untuk WIRG. Besok bisa diperhatikan untuk WIRG. Jadi seperti itu untuk WIRG, besok bisa menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 65, terkoreksi 1,51%. Kalau di transaksi asing masih net sell. Kalau di broker sebenarnya GIA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GIA 3 hari terus turun, dan ya memang supportnya bisa pakai 60. Tapi menurut saya besok bisa ada teknik rebound ya. Volume besar rebound besok. Targetnya masih sama, akan menguji resistennya 70-72, EMA 60-nya garis kuning ini kalau itu ditembus besok oke tuh. Cuman kan dia naiknya cuma 10%. Jauh. Ya sekitar 70 lah ya, 70-71 tuh kalau bisa naik ke situ tuh sinyal bagus dalam satu hari kalau bisa ya. Tapi GIA support sandarannya 60, jangan turun dari itu. Itu aja untuk GIA. Menarik kalau besok bisa rebound cukup besar ya. Tembus 60, tembus 68, 70 itu bagus kalau besok bisa. Jadi seperti itu aja untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup dengan 145, terkoreksi 2,02%. Kalau di transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya SLIS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS, wah dia mantul juga ya dari 140. Cuman ya takutnya sih pola dead cat bond itu aja. Tapi kelihatannya koreksinya volume kecil. Dan kalaupun Bapak Ibu masih hold aja selama di atas 140. Itu aja. Kalau mau bertahan, jangan sampai SLIS besok atau minggu depan jebol 140. Jelek kalau dia jebol 140. Kenapa?
Ini dia sudah membentuk lower high. Kalau jebol berarti pola cup and handle terbalik. Turun bisa lebih dalam untuk selis. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 2,63% ke harga 78 kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA bagus di atas 75. Ini harus dijaga. Cuman dia belum ada membentuk swing low-nya. Dan ya masih sama grupnya Lipo ini agak susah juga diikutin. Tapi selama di atas 75 Bapak Ibu bisa tetap hold yang pegang dari bawah. Kalau Bapak Ibu yang baru beli, menurut saya loh ya, kalau mau pakai stop loss, tren jangka pendeknya besok atau minggu depan tuh jangan turun lagi di bawah 75. Itu aja kunci MPPA. Seperti itu MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 89 menguat 3,48%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MLPL sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL malah yang bagus. Akhirnya tembus juga 88-nya. Dan besok peluang besar lanjut. Karena ini kelihatan volume meningkat. Memang ada sedikit profit taking mungkin. Ada yang scalper, ODT, ada ekor. Tapi besok lanjut menguat. Targetnya masih sama, akan uji 92-nya lagi. Menguji minimal EMA 60-nya garis kuning ini di 90. Tutup di atas itu minggu depan lanjut ke atas. Karena dia mematahkan tren downtrendnya. Seperti itu. MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bovin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin di atas ya masih oke, di atas 1300. Cuman Bapak Ibu yang baru beli ya jangan ya, hati-hati lah. Tapi kalau nekat ya yang penting hitung supportnya di 1250 itu aja. Ini kan dia bisa jadi view-nya dia membentuk pola pattern flag yang cukup lebar. Target naiknya tuh wah ini sih bagus kayaknya ya, bisa oke kalau nggak turun lagi di bawah 1250. Dia akan menguji high-nya di 1460. Ini bisa jadi pola nanti imported Thailand order juga. Dan yang tren jangka pendeknya nih bisa pola pattern flag all time high bisa sangat mungkin kalau nanti tembus 1400 titik aman pertamanya ya, tembus itu oke tuh. Nah untuk Bovin menarik untuk Bovin, tapi sabar-sabar menunggu. Kalau mau nge-swingnya ya memang harga sekarang tuh harga tinggi, nggak ideal untuk masuk. Tapi kalau nekat ya stop loss di bawah 1250 untuk Bovin. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DMMX yang ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 635. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya DMMX didistribusi. Ini sering crossingan ya, hindari lah, nggak asik mainnya. Nah dia memang mantul dari support, tapi ya tergantung market maker yang mau mantulin kah. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk DMMX mantul dari support ya, seperti sering saya bilang, kalau nekat beli DMMX tuh beli dia aja di support. Dan tapi sayangnya dia sering crossing barang, bandarnya main-main sendiri. Kalau Bapak Ibu yang berminat ya yang penting jangan turun daripada 600, itu aja kunci di MMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.